Shalom. Selamat pagi adik-adik Pratama. Selamat pagi adik-adik Madya. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Kok Mbak Elis kabarnya baik? Baik. Mbak Alin gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Mbak Peggy? Oh, puji Tuhan, luar biasa juga. Nah, Mbak Elis, kita sekarang mau ngapain sih? Ibadah. Oh, ibadah ya? Ibadah. Bener ya, ini kan hari Minggu. Hari Minggu. Iya, udah pada mandi semuanya ya. Yuk, kalau udah pada siap, kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyikan Bertemu Dalam Kasih-Nya. Beri tepuk tangan ya, adik-adik. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Yeay. Nah, tadi kita udah nyanyi Bertemu Dalam Kasih-Nya nih, Mbak Elis. Iya, Mbak Peggy. Nah, Mbak Peggy sama Mbak Elis mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu lagi. Apa itu Mbak Peggy? It's good to see you here with me. Mungkin sama kayak adik-adik lagi seneng lihat kakak, adik, mama, papa dalam satu rumah. Iya. Nah, yuk kita nyanyi sama-sama. Belum duduk kan adik-adik ya? Masih berdiri. It's good. Sampai tepuk tangan. It's good to see you here with me. I'm so glad you come. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so I do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Sekali lagi. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. Nah, oke, dipersilakan duduk adik-adik, boleh duduk. Oke, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Engkau telah bangunkan kami dari tidur kami semalaman. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Pak Peggy belum kasih tahu nih kayaknya Mbak Elisa. Apa itu, Tema Mbak Peggy? ibadah pada hari ini. Jadi tema ibadah hari ini adalah persaudaraan yang rukun. Nah, sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan sebentar lagi nih. Apa itu ya? Seperti mentega dengan roti. Oke, yuk kita bangkit berdiri lagi, kita menyanyikan seperti mentega dengan roti.
mendengarkan firman, dipersilakan. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Wida hari ini. Bagaimana kabar semuanya? Wah, puji Tuhan kalau semuanya baik-baik saja. Nah, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, bimbing kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami dapat melakukan firman Tuhan. Berkati juga kakak Pamong yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Dibuka semua Alkitabnya. Lukas ada di Perjanjian Baru. Nah, yuk sama-sama membaca. Kak Wida bacakan ya. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Nah, adik-adik, sekarang kita sudah masuk ke bulan Desember loh. Dan tidak lama lagi kita akan merayakan Natal. Wah, senang sekali ya. Tetapi Natal kali ini adalah Natal yang istimewa sekali. Karena apa? Karena kita tidak bisa kemana-mana, tetapi kita masih bisa merayakan bersama dengan keluarga di rumah, dengan papa mama, orang tua kita, dengan kakak atau adik, dengan keluarga yang lain yang ada di rumah. Wah, spesial sekali, istimewa sekali ya. Nah, sekarang Kak Wida mau ceritakan sedikit dari apa yang dibacakan di Alkitab. Sudah siap? Begini ceritanya. Cerita dimulai ketika malaikat Gabriel pergi ke kota yang bernama Nazaret untuk menemui seorang perempuan bernama Maria. Maria ini adalah tunangan Yusuf dan mereka tinggal di Nazaret. Suatu ketika pada saat malaikat Gabriel tiba di rumah Maria, Maria sangat terkejut dan takut. Tapi malaikat Gabriel berkata, "Jangan takut, sebab aku akan memberitakan kabar gembira." Apa itu beritanya? Yaitu Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus dinamai Yesus. Yesus ini akan menjadi orang hebat dan disebut anak Allah.
Nah, kemudian Malaikat Gabriel juga berkata bahwa saudara Maria yang bernama Elizabeth, istri dari Imam Zakaria, saat ini pun sedang mengandung. Nah, dan akan menantikan seorang anak juga. Karena Maria ini adalah perempuan yang taat, maka dia menerima perkataan dari Malaikat Gabriel dan mematuhi apa yang dikatakan oleh Malaikat Gabriel. Kemudian Maria teringat oleh saudaranya, Ibu Elizabeth. Wah, Elizabeth saat ini sedang berbahagia. Aku akan ke rumahnya. Nah, kemudian Maria berjalan di pegunungan di kota Yehuda dan bertemu dengan Ibu Elizabeth. Ketika Maria mengucapkan salam, tiba-tiba anak yang di dalam perut Ibu Elizabeth melonjak kegirangan. Ibu Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu dia memberkati Maria, "Diberkatilah engkau dan buah rahimmu." Sebab apa? Sebab ketika Maria memberikan salam, bayi yang ada di kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Nah, kemudian Maria memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena dia juga berbahagia, sama seperti Ibu Elizabeth, Maria juga sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, senang sekali ya. Ibu Maria dan Ibu Elizabeth sama-sama sedang mengandung, sama-sama menerima mujizat dari Tuhan, dan mereka juga sama-sama taat kepada Tuhan. Mereka sangat berbahagia menantikan kedatangan bayi mereka nanti. Kemudian Maria tinggal di rumah Elizabeth selama 3 bulan sebelum dia kembali ke rumahnya sendiri. Nah, itulah adik-adik cerita pada hari ini. Wah, senang sekali ya kalau kalian waktu Natal nanti bisa berkumpul dengan saudara-saudara. Biasanya kan kalau Natal kita pergi ke rumah kakek atau nenek untuk merayakan Natal bersama-sama dengan saudara. Tapi kali ini belum bisa karena saat ini adik-adik harus tinggal di rumah untuk menjaga kesehatan kalian semua. Tetapi tidak apa-apa, karena kita masih bisa merayakan Natal bersama-sama dengan teman-teman sekolah minggu. Walaupun tidak bertemu, kita masih bisa melakukannya lewat Zoom, lewat pertemuan online. Wow, kita masih bisa melihat muka teman-teman kita. Kita masih bisa melihat muka kakak-kakak pamong. Nah, sebetulnya siapa sih yang disebut saudara itu? Coba adik-adik lihat silsilah keluarga. Nah, di sini kakak punya silsilah keluarga. Di silsilah keluarga ada kakek, nenek, papa mama atau bapak ibu, lalu ada paman, bibi, lalu ada kakak. Misalnya kalau 3 bersaudara, ini contohnya 3 bersaudara. Ada kakak, ada saya, ada adik-adik sekalian, dan ada adik. Kemudian paman dan bibi punya anak. Itu namanya saudara sepupu. Jadi yang disebut saudara itu bukan hanya saudara kandung, kakak atau adik kita yang ada di rumah, tetapi juga anaknya paman dan bibi
itu juga saudara kandung kita. Nah, seperti Ibu Elizabeth yang memberkati Maria, yang mendoakan Maria, Kak Wida juga mau ajak adik-adik untuk mendoakan saudara-saudara kalian yang ada di tempat lain. Nah, di rumah sendiri juga didoakan, mendoakan kakak, mendoakan adik, mendoakan saudara-saudara sepupu, kakak sepupu atau adik sepupu yang mungkin tidak tinggal di rumah. Nah, karena saat ini kita belum bisa bertemu dengan saudara-saudara, kita bisa mendoakan mereka. Kita bisa sama-sama berdoa supaya semuanya sehat, supaya kondisi ini bisa berakhir, supaya kita bisa bertemu lagi dengan saudara-saudara kita. Nah, biasanya kan kalau tidak bertemu dengan saudara, adik-adik suka kangen kan ya? Nah, sekarang aktivitasnya adik-adik boleh menulis surat kepada kakak atau adik sepupu yang di luar rumah. Kak Wida punya contohnya ini. Nah, ini contohnya. Adik-adik bisa buat kalimat sendiri nanti. Nah, kalau ini contohnya, halo kakak atau adik, disebutkan namanya, kakak siapa, adik siapa. Aku kangen sekali ingin bertemu dengan kakak atau adik. Kita sama-sama berdoa ya, semoga semuanya sehat. Jadi kita bisa bertemu lagi. Nah, seperti itu suratnya. Nanti kalau sudah selesai menulis surat, minta tolong papa, mama, atau bapak, ibu untuk memfoto suratnya itu, lalu dikirim ke saudara yang adik-adik tulis itu, misalnya ke kakak A atau ke adik B, dikirim ke sana. Wah, ini loh ada surat. Nah, untuk kakak atau adik. Nah, mereka pasti senang menerima surat dari adik-adik. Baiklah, demikian aktivitas kita hari ini. Hari ini kita sudah mendengarkan cerita tentang Maria dan Elizabeth. Maria dan Elizabeth sama-sama bergembira. Karena apa ya? Karena mereka sama-sama mengandung, menerima mujizat dari Tuhan, dan sama-sama akan punya anak. Ya, betul. Terima kasih karena adik-adik sudah mau mendengarkan cerita hari ini. Jangan lupa menulis suratnya ya. Baik, sekarang mari kita tutup firman pada hari ini dengan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh kami ingat dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan untuk selalu bersukacita dan senantiasa taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi. Nah, Mbak Elis, ini kan kita kan tadi udah nyanyi nih. Ya. Terus kita udah dengerin firman juga. Benar. Nah, sekarang kita waktunya apa ya? Pulang kayaknya. Pulang. Selesai maksudnya. Udah ya? Oh, waktunya persembahan. Persembahan lupa lagi. Nah, uang persembahannya untuk adik-adik Pratama dan Madya bisa dititipkan ke Mama dan Papa. Oke? Nah, untuk mengiringi persembahan hari ini kita mau menyanyikan Oh Betapa Indahnya. Sama bergoyang. Oh betapa indahnya. Boleh goyang. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya.
Marilah saudara seiman, hidup dalam persatuan. Marilah matikan Allah harum, yang terjauhkan juga dan turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana kita dan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oke, adik-adik, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Tuhan kiranya berkati persembahan yang kami kumpulkan agar berguna bagi pelebaran kerajaan Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami, untuk orang tua kami, untuk saudara kakak adik kami, yang juga Tuhan berikan kesehatan untuk kami semua, tutup bungkus dalam tangan Tuhan Yesus, jauhkan dari segala macam penyakit Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami. Tuhan kiranya selalu berkati kami. Tuhan kiranya selalu menyertai setiap alat yang kami pakai, gadget, laptop, atau handphone. Tuhan juga sertai jaringan yang kami pakai juga untuk belajar. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai selalu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja. Kami berdoa untuk negara ini Tuhan, agar segala macam penyakit, agar segala macam virus ataupun permasalahan dapat segera Tuhan campur tangan untuk selesai. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik Pratama dan Nadia, kita sudah berada di penghujung ibadah. Ibadah, betul sekali. Tapi jangan sedih ya. Minggu depan kita ketemu lagi sama kakak-kakak yang lain. Nah, yuk kita bangkit berdiri nih. Kita mau ngapain, Mbak Elis? Kita mau menyanyi. Oh, Mbak Peggy kira menari. Bukan, kita mau menyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.